Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini, di video kali ini, aku bersama dengan Kak Sukmana Lansing. Kita bakal sharing dan membahas tentang dua tema video kita hari ini, yaitu tentang rahmat Allah, dan yang kedua itu tentang manifestasi dalam doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu tentang rahmat Allah, yaitu kita tuh sering banget belum tersadar atau merasakan bahwa rahmat Allah tuh besar banget ya Kak. Setiap kali kita bangun tidur, kita ketawa, kita makan, itu kita belum sadar tuh bahwa sebenarnya itu bagian dari rahmat Allah gitu. Kita baru sadar pada saat kita tuh diuji rasa sakit atau kesedihan, baru kita benar-benar sadar banget bahwasannya rahmat Allah itu besar banget kepada kita hamba-hamba Allah. Nah, untuk itu, untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan sharing lagi atau membahas bersama Kak Sukma ya tentang tema yang pertama, itu tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, ya Latif, ifsa alaina fathan qariba. Rahmat Allah, anugerah dan kasih sayang tanpa batas yang diberikan kepada umatnya. Mulai dari kesehatan, terus kemudahan rezeki, dan pengampunan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi dalam surat Al-A'raf itu ayat 56, Allah berfirman, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi teman-teman, semasa kita hidup, niatkan pada diri kita bahwa kita hidup karena Allah untuk memberikan yang terbaik sebagai hamba yang baik. Jadi ke saat kita berbuat baik itu lakukan itu dengan ikhlas dan ridho. Jadi semasa kita hidup itu sesama makhluk itu kita harus berbuat baik, walaupun dengan hewan, binatang gitu. Jadi kita harus berbuat baik itu, karena timbal balik, walaupun kita berbuat baik itu banyak yang manusia itu ada yang menerima dengan baik, ada juga dengan yang menerima tidak baik. Jadi apapun yang kita lakukan karena Allah dan Nabi, insya Allah ketika orang yang tidak menerima dengan kebaikan kita akan merasa lebih tenang. Yang baik Kak. Jadi kalau misalkan kita mau lebih dalam lagi nih tentang ngebahas rahmat Allah, Kak Sukma sendiri biar relate nih sama teman-teman yang nonton video ini, ada nggak sih pengalaman Kak Sukma yang bisa di-sharing di video kali ini tentang rahmat Allah yang bikin kakak tuh benar-benar tersadar bahwa ternyata Allah tuh baik banget dan rahmat Allah tuh ternyata besar banget. Baik, jadi di saya itu tahun 2020 itu kan saya bekerja sebagai driver ojol gitu, driver ojol. Di mana itu saya memakai kerudung gitu ya, kerudung. Dan saya ada niatan ingin, ya Allah, saya mau beli rok rempel tuh Besti, yang ada di pinggir jalan. Nah, di pinggir jalan. Nah, itu saya lihat itu harganya 140.000 dan 300.000. Nah, namun dengan masa itu kan memang lagi susah-susahnya untuk mencari orderan kan. Nah, ketika itu saya pribadi saya berdoa, ya Allah, berilah orderan yang cukup bisa membeli tersebut. Nah, qadarullah, dengan seiringnya waktu berjalan, saat jam 4 itu hasil yang didapat, Masya Allah, itu bisa membeli apa yang didoakan ketika di sholat itu. Masya Allah banget. Jadi di saat itulah Kak Sukma yang benar-benar tersadar banget kalau Allah tuh beneran memberikan kita rahmat dan nikmat gitu. Dan situlah kakak bisa bersyukur ya atas yang Allah berikan. Kalau aku sendiri sih, pengalaman aku waktu itu pada saat mama aku lagi dirawat di rumah sakit, akhirnya aku nungguin mama tuh di rumah sakit. Nah, pada saat itu benar-benar bahwa aku berasa banget tempat Allah tuh namanya begitu besar banget bagi kita yang sedang nunggu rumah sakit. Kita melihat banyak banget orang-orang yang di pasien, terutama di ICU itu pakai selang oksigen, mereka cuma bisa tidur, terus mereka juga harus minum obat. Aku merasa bahwa ternyata benar ya, semua hal yang Allah kasih ketika kita sehat itu termasuk bagian dari rahmat dan nikmat dari Allah. Seperti kita bernafas, kita nggak perlu pakai oksigen, nggak perlu bayar, itu sebenarnya termasuk bagian dari rahmat Allah. Dan yang benar-benar aku tersadar juga adalah bahwa benar dinding rumah sakit itu adalah saksi di mana banyak banget air mata yang jatuh diam-diam, terus betapa banyak banget doa-doa yang dipanjatkan untuk kesembuhan keluarga kita yang sedang sakit. Dan banyak banget hati yang akhirnya tersadar bahwa Allah tuh sebenarnya satu-satunya penolong kita, dan Allah tuh yang bisa mengabulkan segala
harapan kita gitu. Jadi di situ tuh aku benar-benar belajar banget bahwa sehat itu bagian dari nikmat Allah dan waktu bersama orang atau keluarga yang sedang dirawat itu adalah juga sangat berharga banget. Di rumah sakit aku juga belajar sih tentang yang namanya birrul walidain ya Pak ya, tentang berbakti kepada orang tua. Di situ kita tuh benar-benar merawat orang tua kita dengan sepenuh hati, berdoa, bahkan di sana kita tuh siap-siap untuk menahan air mata kita kayak orang yang sakit nggak sedih. Itu jadi benar-benar Allah dalam Islam ini benar-benar mengajarkan yang namanya birrul walidain itu sangat penting dan baik untuk kita. Dalam firman Allah juga Allah juga berfirman ya dalam surat Al-Isra ayat 24, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah wahai Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu aku kecil. Jadi benar-benar teman-teman, selagi orang tua masih ada, kita baiknya banyak banget meluangkan waktu buat kita bersama orang tua. Kita juga jangan lupa bersyukur. Pokoknya di rumah sakit itu mengajarkan kita untuk tersadar bahwa nikmat Allah dalam sehat, dalam senang, sakit pun juga termasuk bagian dari kasih sayang Allah ya Pak ya. Bahwa di situ Allah menunjukkan rahmat dan kasih sayang. Masya Allah, buat teman-teman kita doakan buat ibu yang masih hidup, buat kita benar yang masih hidup, semoga selalu dalam keadaan sehat, Ya, dipanjangkan umurnya. Cerita yang kita dengar dari Kahis ini adalah salah satu hamba dari Allah, di mana Allah menurunkan rahmat kepada hambanya yang bertakwa, selalu berbuat baik kepada hamba Allah, terus yang selalu bersyukur, juga suka beristighfar dan bertaubat kepada Allah dan selalu Masya Allah banget ya Kak ya, pembahasan yang pertama kita. Alhamdulillah kita lanjut ke pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang yang lagi viral banget yaitu manifesting dalam pandangan Islam. Nah sebenarnya manifesting dalam pandangan Islam itu sebenarnya harapan atau doa-doa kita gitu yang bisa terwujud. Nah kalau dalam Islam itu bahkan lebih kuat yaitu tentang doa, ikhtiar dan berhusnuzon kepada Allah SWT bahwa Allah akan menurunkan atau mengabulkan segala permohonan kita tuh kan. Jadi sebenarnya mau doa yang tidak panjatkan itu pasti Allah Maha mendengar dan Allah pasti bakal kabulkan. Kalau Kak Sukma punya cerita sharing manifesting? Iya, waktu tahun 2009 itu masa sekolah, ketika seorang guru menceritakan tentang Islam yang tentang Wali Songo itu kan ada Wali Songo itu dimakamkan di tempat wilayah berbeda. Nah dari situ itu ada keinginan, ya Allah, aku ingin bisa berziarah ke makam tersebut gitu. Namun karena kondisi kita masih sekolah ekonomi lemah, jadi kan hanya berdoa gitu. Nah qadarullah dengan seiringnya waktu itu tahun 2024. Nah Allah mudahkan untuk berziarah ke makam Wali Songo gitu, mulai dari ke wilayah Jawa Timur, daerah Tuban itu benar dengan yang benar-benar biaya yang sangat murah gitu. Terus ada pula yang gratis ke daerah Sunan Kalijaga, itu kan tempat yang memang agak jauh kan, namun Allah mudahkan itu dengan secara gratis. Ini adalah salah satu yang Allah kabulkan doa ketika kita di masa yang udah lama-lama mengungkapkan makin tempat dari Allah. Ya, betul. Jadi Kak Sukma itu manifestingnya alias doanya itu di tahun 2020 ya kayak 2020 2009 kemudian Allah kabulkan di tahun 2024. Di tahun 2024 ke 2024 ya, terus kita berapa tuh? Berapa tahun? 15 tahun. Jadi doanya sudah dipanjatkan, tapi tinggal ikhtiar dan husnuzon terus Allah ya. Nah, akhirnya Allah kabulkan di tahun 2024. Alhamdulillah banget. Nah kalau manifestin aku sendiri, yaitu aku tuh kan kalau setiap awal tahun itu selalu nulis permohonan aku tuh, harapan atau doa aku di awal tahun. Misalnya aku tuh pengen ini, terus dikata. Nah terus alhamdulillah kalau kemudian banyak Allah kabulkan tuh. Jadi tidak dalam tahun yang sama, tapi ternyata Allah sedikit demi sedikit tuh Allah kabulkan. Salah satunya pertama itu aku pengen bisa belajar bahasa Inggris. Kemudian Allah kabulkan aku bisa belajar bahasa Inggris di kampung Inggris di negeri. Aku pengen belajar bahasa Arab. Alhamdulillah Allah kabulkan juga, aku bisa belajar bahasa Arab di LBIP. Masya Allah. Terus juga yang terakhir, nggak terakhir juga sebenarnya banyak. Cuman salah satunya adalah rumahku waktu itu atapnya bocor dan kita tuh belum punya rezeki untuk bisa membangun rumah kita. Alhamdulillah setelah 2 tahun kemudian Allah kabulkan itu, setelah menahan bocor dengan embel, kemudian Allah kabulkan untuk bisa merenovasi rumah kami. Alhamdulillah banget, dan itu bagian dari manifesting aku pengen, ya Allah pengen banget rumahnya direnovasi supaya nggak akan bocor lagi gitu. Ternyata Allah kabulkan di 2 tahun kemudian. Alhamdulillah banget. Jadi itu sebenarnya manifesting sendiri itu sebenarnya adalah harapan
Kalau dalam Islam sendiri itu ngajarin kita tuh untuk doa, untuk ikhtiar, dan tentu aja untuk berhusnuzon kepada Allah ya. Dan itu bagian juga dari tawakal kita kepada Allah. Jadi sebenarnya Allah tuh mengabulkan segala sesuatu doa-doa kita. Seperti Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sesuatu yang tidak mengandung doa yang tidak mengandung dosa dan memutus silaturahmi, melainkan Allah akan memberikan salah satunya dalam 3 hal, yaitu dikabulkannya segera, disimpan untuknya di akhirat, atau dihindarkan dari keburukan yang sebanding dengannya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sebenarnya kadang kita juga ngomong kan, kok doa saya belum dikabulkan ya. Jadi kita jadinya uzon tuh kepada Allah, padahal sebenarnya segala sesuatu, padahal Rasulullah SAW sudah bersabda bahwasanya doa ada 3 hal tentang doa itu. Yang pertama itu ada yang dikabulkan dengan segera, ada yang disimpan di akhirat, atau digantinya dengan yang lebih baik. Jadi sebenarnya baik lagi kita tuh harus berhusnuzon kepada Allah. Untuknya itu sebenarnya nggak ada tuh doa yang sebenarnya tidak ada doa yang kembali dengan tangan yang kosong. Jadi setiap doa yang terangkat ke langit telah Allah dengar karena Allah tuh maha mendengar. Jadi kalau misalkan belum kenyataan pada hari ini, Allah pasti akan menggantinya di waktu yang tepat. Ya, jadi jangan lelah untuk berdoa, karena doa itu gratis kok. Kita tinggal mengangkat tangan aja kepada Allah, kemudian Allah mendengar, dan Allah yang maha mengetahui kapan waktu terbaik untuk doa itu dikabulkan. Apakah untuk disimpan di akhirat, dikabulkan segera, atau ternyata Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan yakin, percaya bahwa Allah akan memberikan dan mengkabulkan apa keinginan kita. Walaupun keinginan harapan kita itu udah lama banget, Allah akan mengabulkan itu yang waktu terbaik menurut Allah. Iya betul. Jadi selalu berhusnuzon pada Allah. Jangan lupa doa aja, karena doa tanpa ikhtiar itu juga gak bagus ya Kak ya. Dan ikhtiar tanpa doa itu namanya sombong. Jadi kita baiknya menggabungkan ketiganya, yaitu doa, ikhtiar, dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau tips nih teman-teman, saya dapat dari guru gitu. Kalau ketika kita berdoa, awali dengan basmalah, terus sholawat Nabi, setelah itu doa hajat yang kita inginkan, dan tutup dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah doa kita akan dimudahkan oleh Allah ataupun dikabulkan secara langsung. Sholawat itu adalah amalan yang pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin kalau kita berdoa diawali sholawat dan di akhir sholawat Allah tidak mengabulkan itu. Ya karena semuanya Allah tuh maha mendengar ya Kak. Dan balik lagi ke pembahasan tema kita yang pertama, yaitu tentang rahmat Allah, yang Allah maha baik, yang disitulah Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Kalau tidak, kalau belum dikabulkan, harus ada dari sabda Rasulullah SAW yang tadi ya, bahwa ada 3 hal yang pasti Allah kabulkan tentang doa itu ya. Jadi teman-teman teruslah berdoa, karena bisa jadi yang memisahkan doa kita itu hanyalah waktu aja, asalkan kita terus berdoa, bersabar, doa, dan ikhtiar terus ya. Nah, itu bagian dari tawakal kita sebagai seorang muslim. Baik, alhamdulillah pembahasan kita dari pembahasan ini di video kali ini sudah selesai. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya teman-teman. Awali kegiatanmu dengan niat yang baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Ya betul. Karena Allah maha baik dan maha mendengar. Terima kasih yang sudah menonton video ini, sudah mendengar sharing-sharing kita dan kita akan buat tema ini ya. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan.